Selamat datang di Pendongeng Tidur. Kali ini, kita akan menyelami kisah seorang tokoh dunia. Sebuah kisah yang penuh dengan cahaya dan listrik. Malam ini, kita akan berbicara tentang seseorang yang hidupnya terang benderang seperti kilat di malam hari. Seorang jenius yang mengubah dunia dengan ide-ide briliannya. Tokoh yang dikenal oleh dunia, namun sering terlupakan oleh waktu. Dia adalah Nikola Tesla. Kisah ini akan membawa kita ke dalam dunia Tesla, ke dalam impian dan penemuannya, di mana listrik mengalir tanpa batas dan energi mengubah segalanya. Namun, kisah ini juga tentang seorang pria yang sering merasa kesepian, meski dunia sedang menatapnya dengan kagum. Sebelum kita mulai, tarik nafas dalam, hembuskan perlahan, dan temukan posisi tidurmu yang nyaman. Bayangkan dirimu berada di ruang gelap dengan kilat menerangi langit malam. Di sana, seorang bocah lelaki bernama Nikola melihat cahaya pertama kali. Cahaya yang akan membawanya menuju masa depan yang tidak terbayangkan. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Pada 10 Juli 1856, di sebuah desa kecil bernama Smiljan, di wilayah yang kini dikenal sebagai Kroasia, lahirlah seorang anak laki-laki bernama Nikola. Malam itu, angin berhembus kencang dan petir menyambar langit. Seperti ada tanda yang tak terlihat. Sebuah pertanda besar untuk masa depan dunia. Ibunya juga mengatakan bahwa anak ini bukanlah anak biasa. Mereka akan menyebutnya anak cahaya, ujar ibunya dengan keyakinan yang dalam. Namun, bagi sang dukun bidan, dengan kilat yang menyambar begitu hebat, anak ini akan menjadi anak kegelapan. Nikola tumbuh di tengah alam yang indah, dikelilingi oleh gunung, ladang, dan peternakan. Sang ayah, Milutin Tesla, adalah seorang pendeta yang penuh dengan pengetahuan. Seringkali mengajarkan Nikola tentang dunia melalui kitab-kitab. Namun, Nikola lebih tertarik pada hal-hal lain. Di luar rumah, ia sering bermain dengan hewan-hewan peliharaan, terutama dengan kucing hitam kesayangannya yang ia beri nama Macak. Suatu hari, ketika ia menyentuh tubuh Macak, sebuah percikan listrik kecil melompat dari tangan Nikola. Sebuah kejadian sederhana, namun sangat mempengaruhi pikiran Tesla muda. Itu adalah aliran listrik, kata ayahnya. Sebuah penjelasan yang sederhana, namun penuh makna. Sejak itu, Nikola merasa seolah dunia ini terhubung dengan cara yang tidak ia mengerti. Seperti ada kekuatan yang tersembunyi yang menggerakkan segala sesuatu di sekitarnya. Namun, tak hanya penemuan kecil itu yang mengisi masa kecilnya. Ada bayang-bayang lain yang datang dalam bentuk kesedihan. Ketika Nikola berusia 7 tahun, saudara kandungnya, Dan,
meninggal dunia dalam kecelakaan tragis, terbunuh oleh kuda keluarga mereka tepat di depan mata Nikola. Itu adalah pengalaman yang menghantui hidupnya, dan sejak saat itu ayahnya yang begitu mencintai Dan menyadari ada sesuatu yang hilang dalam diri Nikola. Sementara Nikola berusaha menjadi yang terbaik, mencari perhatian sang ayah yang kerap tidak memberinya perhatian penuh. Masa kecilnya tidaklah mudah, meskipun ia adalah seorang anak yang cerdas. Ia merasa terasing dan bahkan mengembangkan kebiasaan-kebiasaan aneh. Menghindari perhiasan, menghindari rambut, dan selalu menghitung setiap langkah yang ia ambil. Dalam autobiografinya My Inventions, Nikola Tesla mengungkap sisi lain dari dirinya. Bukan sebagai ilmuwan jenius, melainkan sebagai manusia dengan sensitivitas yang luar biasa terhadap dunia di sekitarnya. Ia menulis bahwa dirinya merasa sangat jijik terhadap anting-anting wanita. Namun, perhiasan lain seperti gelang kadang-kadang menarik perhatiannya tergantung pada desainnya. Mutiara bisa membuatnya hampir kejang, sementara kilau kristal dan benda-benda dengan permukaan tajam justru memikatnya. Tesla juga mengaku tidak sanggup menyentuh rambut orang lain, kecuali mungkin jika dipaksa dengan todongan pistol. Ia bisa demam hanya karena melihat buah persik, dan keberadaan kapur barus di rumah membuatnya sangat tidak nyaman. Bahkan hingga saat menulis, ia masih merasakan dorongan-dorongan aneh itu. Menjatuhkan potongan kecil kertas ke dalam cairan selalu memunculkan rasa aneh di mulutnya. Ia menghitung langkah saat berjalan, memperkirakan volume kubik dari piring sup, cangkir kopi, bahkan potongan makanan. Karena tanpa itu, ia tidak bisa menikmati makanannya. Dan yang paling mencolok, setiap tindakan yang ia ulangi harus bisa dibagi 3. Jika tidak, ia merasa terdorong untuk mengulanginya dari awal, meskipun itu memakan waktu berjam-jam. Namun, dari semua itu, ada satu hal yang sangat mendalam dalam dirinya. Sebuah rasa ingin tahu yang tak terpuaskan dan obsesi untuk menggali lebih dalam tentang dunia dan alam semesta. Pada usia muda, Nikola tahu bahwa ia berbeda. Namun perbedaannya itu yang akhirnya mengubah dunia. Nikola Tesla tumbuh dengan rasa ingin tahu yang sangat besar. Ia belajar dengan cepat, memiliki daya ingat yang luar biasa, dan dapat menghafal hampir segala sesuatu yang ia baca. Namun, meski cerdas, Nikola merasa tidak puas dengan pendidikan yang ia terima di rumah. Ia merasa ada hal yang lebih dalam yang perlu ia cari. Pada usia 14 tahun, Tesla memasuki sebuah sekolah teknik di Graz, di mana ia mempelajari matematika dan fisika dengan semangat yang membara. Namun, meski ia sangat berbakat, kehidupan di sekolah itu tidaklah mudah. Nikola seringkali merasa terasing, lebih tertarik pada percobaan dan teori ilmiah daripada mengikuti pelajaran di kelas. Ia bahkan mulai berani mengejar ide-ide yang lebih besar, dan ide-ide itu seringkali bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh para profesor. Suatu hari, Nikola memutuskan untuk menciptakan sebuah mesin yang dapat menghasilkan arus listrik secara efisien. Namun, ia tidak memiliki sumber daya yang cukup. Untuk memenuhi tujuannya, ia harus meminjam uang untuk membeli alat dan bahan. Tetapi, tanpa diduga, meskipun percobaannya gagal, Tesla tidak menyerah. Ia yakin bahwa suatu saat
ia akan menemukan cara untuk mengubah dunia dengan penemuannya. Masa-masa sekolah di Graz tidaklah mudah. Setelah beberapa tahun, Tesla merasa kecewa dan memutuskan untuk meninggalkan universitas itu tanpa menyelesaikan pendidikannya. Bagi banyak orang, keputusan ini adalah sebuah langkah mundur. Namun, bagi Tesla, itu adalah awal dari pencariannya yang lebih dalam. Ia percaya bahwa hanya dengan keluar dari sistem yang membatasi, ia bisa menemukan jalan menuju penemuan yang sesungguhnya. Tesla kemudian pindah ke Budapest, di mana ia bekerja sebagai insinyur listrik. Di sana, ia mulai mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang lebih baik dalam bidang kelistrikan. Namun, keinginannya untuk menggali lebih dalam tidak berhenti. Tesla merasa ada potensi besar dalam memahami dan mengendalikan listrik. Dan ia ingin menemukan cara untuk mengubah dunia melalui penemuannya. Tidak lama setelah itu, Tesla menerima tawaran untuk bekerja di perusahaan Edison di Paris, yang memberikan kesempatan lebih besar untuk mengeksplorasi ide-ide baru. Namun, meskipun ia menghormati Edison sebagai seorang ilmuwan, Tesla tidak bisa menerima pendekatan yang digunakan Edison dalam mengembangkan arus searah atau disebut DC. Tesla percaya bahwa arus bolak-balik AC akan menjadi masa depan. Ia yakin bahwa teknologi ini akan mengubah dunia secara besar-besaran. Meskipun pada waktu itu, hampir tidak ada yang mempercayainya. Tesla bertekad untuk terus berinovasi. Di Paris, ia terus bekerja tanpa kenal lelah, terus mengembangkan penemuan-penemuannya, dan merancang mesin-mesin yang mampu mengalirkan listrik lebih efisien. Ia mulai menyadari bahwa dunia ini tidak akan pernah sama lagi jika ia berhasil mengubah sistem kelistrikan. Pada tahun 1884, Nikola Tesla tiba di New York hanya dengan membawa sebuah tas kecil berisi impian besar. Di sana, ia bertemu dengan Thomas Edison, seorang ilmuwan ternama yang dikenal dengan penemuan lampu pijar dan sistem arus searah DC. Tesla, dengan keyakinannya yang kuat tentang arus bolak-balik AC, mengajukan ide-idenya kepada Edison. Namun, meskipun Tesla sangat mengagumi Edison, mereka memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang arah teknologi kelistrikan. Edison, yang telah menciptakan sistem DC yang telah banyak digunakan, menolak keras gagasan Tesla. Ia yakin bahwa arus searah adalah masa depan, dan ia berusaha keras untuk membuktikan bahwa arus bolak-balik berbahaya. Namun, Tesla dengan semangat yang tak tergoyahkan terus meyakinkan Edison bahwa AC adalah solusi untuk masa depan yang lebih efisien dan aman. Ketegangan antara keduanya semakin meningkat, dan pada akhirnya Tesla memutuskan untuk meninggalkan Edison. Ia tahu bahwa untuk mewujudkan visinya, ia harus bekerja sendiri dan mengejar impian besar yang telah ia rencanakan. Keputusan untuk berpisah dengan Edison adalah keputusan besar, tetapi bagi Tesla, itu adalah langkah pertama menuju penemuan yang akan mengubah dunia.
Setelah meninggalkan Edison, Tesla bergabung dengan perusahaan Westinghouse, sebuah perusahaan yang percaya pada gagasan sistem AC yang dikembangkan oleh Tesla. Di sana, ia akhirnya mendapatkan kebebasan untuk mengembangkan teori-teorinya lebih jauh. Bersama George Westinghouse, ia mulai merancang dan mengembangkan sistem distribusi listrik AC yang pertama kali berfungsi dengan baik. Proyek besar pertama mereka adalah pembangkit listrik Niagara yang menjadi tonggak sejarah dalam dunia kelistrikan. Dengan sistem AC, listrik dapat dihantarkan ke jarak yang jauh tanpa kehilangan energi yang signifikan. Penemuan ini tidak hanya membuat Tesla terkenal, tetapi juga membuktikan bahwa arus bolak-balik adalah solusi yang jauh lebih efisien dibandingkan dengan arus searah yang digunakan Edison. Pembangkit listrik Niagara adalah salah satu prestasi terbesar Tesla, dan itu menandai awal dari revolusi kelistrikan di seluruh dunia. Namun, meskipun Tesla telah mencapai keberhasilan luar biasa, ia tetap merasa kesepian dan terasing. Meskipun penemuan-penemuannya mengubah dunia, Tesla tidak pernah mencari pujian atau kekayaan. Ia lebih tertarik pada pencarian pengetahuan dan eksperimen yang tak ada habisnya, serta obsesinya untuk menemukan cara-cara baru untuk memanfaatkan energi. Di sisi lain, popularitas Tesla semakin melonjak. Ia menjadi simbol dari inovasi dan kemajuan teknologi. Namun, meskipun dunia mengenalnya sebagai seorang jenius, Tesla tetap merasa terisolasi, tersembunyi di balik bayang-bayang kemuliaan yang tidak pernah sepenuhnya ia nikmati. Keberhasilan Tesla dalam menciptakan sistem arus bolak-balik AC menjadikannya nama besar di dunia teknologi. Namun, meskipun penemuannya mengubah dunia, kehidupannya pribadi tetap penuh dengan tantangan. Tesla adalah seorang visioner yang terobsesi dengan penemuan dan eksperimen. Tetapi ia seringkali merasa terasing. Tidak ada yang lebih penting baginya selain kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada tahun 1891, Tesla berhasil menciptakan dan mematenkan transformator Tesla yang memungkinkan transmisi listrik AC jarak jauh dan efisien. Namun penemuan ini bukanlah yang paling menonjol dalam karirnya. Tesla memiliki impian yang lebih besar. Mimpi untuk membawa manusia lebih dekat dengan energi tanpa batas. Ia percaya bahwa dunia bisa hidup tanpa ketergantungan pada bahan bakar fosil. Mengganti sumber energi dengan kekuatan alam yang lebih bersih dan lebih efisien. Ia pun memulai eksperimen eksentrik lainnya. Eksperimen yang bisa disebut sebagai terobosan terbesar dalam karirnya. Pada tahun 1899, Tesla pindah ke Colorado Springs, di mana ia mendirikan laboratorium besar untuk menguji teori-teori gila yang ia miliki tentang energi dan radiasi elektromagnetik. Di sana, ia menciptakan alat yang sangat besar yang dikenal dengan nama Tesla Coil, untuk mentransmisikan energi listrik tanpa kabel. Dengan Tesla Coil, ia berhasil memancarkan arus listrik melalui udara dengan daya yang sangat besar. Ia bahkan menciptakan percikan listrik yang mencapai ketinggian hingga 40 meter. Percikan listrik ini menakjubkan dan menakutkan pada saat yang sama. Tesla tahu bahwa ia telah membuka pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas, bahwa ia dapat mengalirkan energi ke tempat yang tak terjangkau sebelumnya tanpa membutuhkan kabel. Ia membayangkan dunia yang terhubung oleh energi tanpa batas, di mana manusia dapat menikmati listrik secara gratis dan tanpa hambatan. Namun, meskipun eksperimennya begitu menakjubkan, keberhasilan Tesla dalam mewujudkan visinya tidaklah berlangsung mulus. Beberapa orang di dunia bisnis dan industri
tidak memahami konsep energi gratis Tesla. Bagi mereka, sistem kelistrikan yang berfungsi dengan baik adalah sistem yang bisa menghasilkan keuntungan. Dan energi gratis bukanlah hal yang dapat diperdagangkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa Tesla sering terhambat dalam mencapai tujuannya. Meskipun demikian, ia tidak menyerah. Tesla terus mengembangkan dan mengeksplorasi ide-ide baru. Ia bermimpi untuk membangun Wardenclyffe Tower, sebuah menara besar yang dapat mentransmisikan energi tanpa kabel ke seluruh dunia. Namun, meskipun telah menarik perhatian investor seperti JP Morgan, proyek besar ini akhirnya gagal karena masalah pendanaan. Tesla tetap berdiri teguh dengan keyakinannya bahwa masa depan dunia terletak pada energi bebas yang bisa dinikmati oleh semua orang. Namun, kegagalan finansial dan kesepian semakin menggerogoti Tesla. Meski penemuannya telah mengubah dunia, dia tak pernah benar-benar mendapatkan penghargaan yang seharusnya ia terima. Tesla lebih memilih untuk fokus pada eksperimen dan visinya daripada mengejar kekayaan dan ketenaran. Ia lebih senang berkelana dengan ide-idenya, menciptakan terobosan baru, dan berjuang untuk masa depan yang lebih cerah. Sering berjalannya waktu, Nikola Tesla semakin terisolasi. Di balik semua penemuan cemerlangnya, ia merasa kesepian. Tidak ada keluarga yang mendukungnya, tidak ada teman yang dekat, dan dunia mulai melupakan nama besarnya. Meski karya-karyanya telah membentuk dunia modern, kehidupannya pribadi justru sangat sunyi. Tesla menghabiskan hari-harinya di apartemen-apartemen sederhana di New York, berjalan-jalan dengan kucing-kucing kesayangannya, dan terus menulis gagasan-gagasan briliannya di bukunya. Ia menulis surat-surat pada ilmuwan, pemimpin dunia, dan bahkan kepada orang-orang yang tak pernah menjawab suratnya. Namun, ia tidak peduli. Tesla tidak bekerja untuk ketenaran atau kekayaan. Ia bekerja untuk sebuah visi yang jauh melampaui zamannya. Namun, meskipun penemuan Tesla telah mengubah wajah dunia, ia tidak pernah mendapatkan penghargaan yang seharusnya ia terima. Sistem AC yang ia ciptakan kini digunakan di seluruh dunia, meskipun Tesla tidak mendapatkan royalti dari penemuannya. Ia juga tidak pernah melihat impian terbesarnya, Wardenclyffe Tower, terwujud. Proyek besar yang didanai oleh JP Morgan akhirnya terbengkalai karena kekurangan dana dan pemahaman yang salah tentang visinya. Tesla merasa dunia lebih memilih untuk mengejar uang dan kekuasaan daripada mengejar penemuan yang benar-benar bermanfaat bagi umat manusia. Selama bertahun-tahun, Tesla terus berjuang untuk ide-idenya, meskipun seringkali ia dipandang aneh dan bahkan gila. Ia menghabiskan waktu untuk meneliti teori-teori baru, seperti energi bebas dan komunikasi tanpa kabel, tetapi kebanyakan orang tidak mengerti, dan bahkan jika mereka mengerti, mereka tidak tertarik. Tesla terus hidup dalam bayang-bayang kegagalan dan kesepian, meskipun dunia sekitarnya berkembang pesat berkat penemuannya. Pada 7 Januari 1943, di usia 86 tahun, Nikola Tesla meninggal dunia dalam kesendirian di sebuah kamar sewa murah di New York. Ia meninggalkan dunia yang kini tak bisa hidup tanpa penemuannya. Lampu pijar, arus bolak-balik, komunikasi nirkabel,
dan lebih banyak lagi. Namun, meskipun dunia bergantung padanya, Tesla meninggal tanpa harta yang berlimpah, tanpa pengakuan yang layak. Ketika Tesla meninggal, beberapa orang masih tidak memahami betapa besar warisan yang telah ia tinggalkan. Namun, seiring berjalannya waktu, nama Tesla mulai dikenal dengan cara yang seharusnya. Penemuan-penemuannya akhirnya dihargai, dan ia menjadi simbol dari pengetahuan, imajinasi, dan keberanian untuk bermimpi besar. Tesla mungkin tidak pernah merasakan ketenaran atau kekayaan yang seharusnya ia dapatkan, tetapi ia tetap hidup dalam setiap teknologi yang kita nikmati hari ini. Nikola Tesla adalah seorang jenius yang terlahir di dunia yang belum siap untuknya. Seorang pelopor yang membentuk masa depan, meskipun dunia hampir tidak pernah melihatnya sebagai pahlawan. Nikola Tesla mungkin tidak pernah merasakan ketenaran yang ia layak terima semasa hidupnya. Tapi, warisannya tetap hidup, bercahaya lebih terang dari kilat yang pernah dia ciptakan. Meskipun dunia tidak pernah benar-benar memahami jeniusnya, Tesla terus menginspirasi, mendorong para ilmuwan, penemu, dan pemimpi untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dalam setiap aliran listrik yang mengalir melalui rumah-rumah kita, dalam setiap sinyal komunikasi yang menjangkau kita tanpa kabel, ada sentuhan tangan Tesla. Dia adalah orang yang membawa kita lebih dekat dengan energi tanpa batas, lebih dekat dengan masa depan yang lebih cerah. Namun, meskipun dia tidak pernah menikmati pujian dan pengakuan yang seharusnya, Tesla selalu tahu bahwa visinya akan hidup lebih lama daripada dirinya. Kini, meskipun Tesla sudah lama pergi, dia tetap hidup dalam setiap langkah teknologi, dalam setiap peradaban yang terus berkembang berkat penemuan-penemuannya. Seperti kilat yang menyambar malam, cahaya yang dia ciptakan tidak akan pernah padam. Dan bagi kita yang kini hidup dalam dunia yang jauh berbeda, Tesla mengajarkan kita satu hal yang tak ternilai. Bahwa setiap impian besar yang tak terlihat oleh dunia, pada akhirnya akan menyalakan cahaya yang lebih terang dari segala kegelapan. Jika kamu masih terjaga, biarkan aku tetap di sini, menemanimu dalam 30 menit ke depan, seperti listrik yang mengalir dengan lembut, mengisi ruang dengan ketenangan. Dengarkan suara hujan yang menetes, serta alunan musik yang menenangkan, membawa kamu ke dalam mimpi yang tenang, seperti energi yang mengalir bebas, terlelap dalam kedamaian yang tak terhingga. Seperti cahaya yang terbit dari pemikiran Nikola Tesla, memancarkan ketenangan, menuntunmu tidur dengan damai. Selamat malam dan selamat tidur. Semoga malam Anda penuh kedamaian dan mimpi indah. Jangan lupa untuk berdoa dalam tidurmu. Sampaikan harapanmu, biarkan impian itu mengisi pikiranmu. Sehingga ketika pagi tiba, kamu bangun dengan semangat baru, siap untuk menggapai segala yang kamu impikan. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.